Kenapa banyak orang yang gagal menjadi kaya atau seenggaknya meraih financial freedom? Ya, memang banyak yang jadi penyebab kenapa seseorang gagal mencapai financial freedom. Mulai dari males sampai privilege masing-masing dari tiap orang. Di sini kita bakal bahas setidaknya 5 faktor kunci yang membuat seseorang gagal mencapai financial freedom. Kalau kalian pengen meraih financial freedom, simak dengan baik karena 5 faktor ini datang dari dalam diri kita sendiri. Faktor pertama, alam pikir pesimis. Ini soal mindset atau pola pikir yang bersemayam dalam alam bawah sadar kita. Mungkin kalian nggak sadar pernah mikir atau bilang gini, aduh, biaya hidup kok makin mahal ya? Hidup kok makin susah ya? Aku takut gagal kalau usaha sendirian. Hidupku kayaknya bakal gini terus deh. Dan masih banyak lagi. Itu adalah rentetan negatif self-talk yang mungkin kadang pernah kalian rasain tanpa sadar atau mungkin secara sadar. Inilah serangkaian sugesti negatif yang membentuk dalam jiwa. Energi negatif itu akan diserap oleh alam semesta, kemudian dibalikkan ke raga kalian untuk menjadi kenyataan. Di sini berlaku hukum law of attraction yang akan kita jelasin di video selanjutnya. Intinya, apa yang kita pikirkan akan mengembang, dan entah gimana caranya bisa menjadi fakta yang begitu pahit. Kenyataannya, orang dengan mental optimistis cenderung lebih sukses dibanding sama mereka yang selalu dibayangi sama aura pesimisme. Orang yang optimistis lebih fokus pada peluang dan harapan. Dia lebih aktif bergerak merebut peluang itu dan menaklukkan apapun tantangan yang menghalangi jalannya. Dia punya keyakinan sama dirinya sendiri bahwa dia mampu menemukan solusi dari berbagai macam masalah. Keyakinan ini yang membuat dia bergerak melakukan aksi. Dan dalam prosesnya, dia akan belajar gimana caranya meracik solusi yang jitu biar impiannya bisa terwujud. Sebaliknya, orang yang pesimis lebih fokus sama masalah, hambatan, dan ketidakyakinan. Gak jarang analisis terhadap masalah itu lama dan menguras energi pikiran. Dan jadinya masalah itu kelihatan jauh lebih besar dibanding kenyataan sebenarnya. Pikirannya yang pesimis membuat masalah itu jadi terlihat rumit dan menakutkan. Proses pemikiran semacam itu sering membuat dirinya stuck dan gak bergerak kemana-mana. Kenapa? Karena dia takut duluan bahkan sebelum dia memulainya. Karena gak ada aksi nyata, nasibnya gak bergerak kemana-mana. Ibaratnya tuh, mimpi tanpa aksi yang nyata hanyalah ilusi. Faktor kedua, level keterampilan yang rendah. Perjalanan panjang untuk mengubah nasib itu nggak mudah dijalani. Perjalanannya melelahkan dan perlu skill yang memadai. Faktanya, salah satu kunci variabel paling akurat untuk memprediksi penghasilan itu adalah sejauh mana level skill yang kalian punya saat ini. Level penghasilan yang kalian terima sekarang itu merefleksikan level skill kalian. Kalau penghasilan masih sedikit, ini mengindikasikan level skill kalian memang masih ala kadarnya. Kalau penghasilan atau gaji belum sesuai sama harapan, nggak perlu nyalahin pihak lain, kayak atasan lah, manajemen perusahaan lah, sampai negara pun disalahin. Lebih baik lihat ke dalam, introspeksi diri, ukur sejauh mana skill kalian saat ini, sejago apa kalian. Terus, gimana caranya mengembangkan skill? Ya belajar, pelajari skill yang memiliki nilai yang tinggi. Sayangnya banyak orang yang nggak semangat belajar, dan nggak punya mentalitas resourcefulness. Resourcefulness intinya punya kemandirian buat belajar dan nyari solusinya sampai tuntas. Bukannya manja, terus nanya, dan malas nyari solusi sendiri. Sekarang udah ada Google dan YouTube. Mau belajar skill apa, ada panduannya. Tinggal ketik kata kunci skill yang pengen dipelajari, semua ada jawabannya. Tinggal dipelajari, disimak, dan dipraktekan. Ya, tapi banyak yang googling aja malas. Pengennya dibimbing, pengennya disuapi terus kayak anak kecil. Sejumlah orang yang gak punya inisiatif untuk belajar secara mandiri dan menemukan solusi yang aplikatif. Mulai belajar mandiri dari sekarang. Jangan dikit-dikit nanya, ini gimana, itu gimana. Belajar cari solusi sendiri. Faktor ketiga, NATO, no action, think only. Faktor selanjutnya adalah no action, think only. Sejenis orang yang terlalu banyak analisis memikirkan beragam pilihan aksi, tapi akhirnya malah gak gerak sama sekali. Istilahnya, analisis paralisis alias lumpuh nggak kemana-mana. Karena kebanyakan mikir. Tindakan untuk mengubah nasib dan ningkatin penghasilan memang memerlukan banyak pertimbangan dan analisa terhadap beragam opsi pilihan. Tapi yang sering terjadi, analisis terlalu banyak dan berkepanjangan. Akhirnya, aksi nyata nihil karena analisanya nggak pernah sampai ke final decision. Overanalysis dan overthinking nggak jarang juga membuat kita ragu buat melakukan aksi, terus nunda-nunda beragam rencana yang udah dipikirin. Mungkin kalian udah ada ide gimana caranya merubah nasib dan ningkatin penghasilan. Tapi sampai detik ini, sampai kalian nonton video ini, ide dan pikiran itu cuma jadi ilusi semata. Faktor keempat, tidak punya kegigihan dan daya juang. Persisten dan resilient atau kegigihan dan daya juang.
Puluhan studi tentang perubahan nasib manusia menyatakan bahwa salah satu elemen kunci dalam perjuangan meningkatkan level penghasilan adalah grit atau resiliensi, daya juang, keuletan, dan kegigihan. Narasi kesuksesan itu sering ditentukan oleh sejauh mana kalian bisa terus berjalan saat cobaan demi cobaan datang menghadang, saat kalian bisa bangun 10 kali ketika menemui 9 kali kegagalan. Sayangnya di era ledakan teknologi saat ini, yang sering muncul adalah mentalitas instant gratification. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu seketika itu juga. Orang yang gak menghargai proses pengennya instan terus. Rentang atensi kebanyakan orang sekarang makin pendek karena mereka makin terbiasa scroll layar HP mereka secara cepat dan konstan. Klik ini, klik itu, scroll, terus klik lagi. Setiap hari banyak orang yang melakukan repetisi jempol seperti ini di layar HP-nya. Akibatnya apa? Rentang atensi mereka makin pendek dan mereka makin gak sabaran. Sedangkan resiliensi membutuhkan yang namanya kesabaran ekstra dan kegigihan. Daya resiliensi sangat fokus sama proses yang kadang lambat dan gak bisa menghasilkan sesuatu yang instan. Sedangkan pola perilaku HP yang sering kita lakuin setiap hari itu justru anti terhadap proses dan kesabaran, malah mendidik otak kita untuk melompat-lompat secara instan tanpa fokus yang mendalam. Faktor kelima, mental block. Faktor terakhir menjelaskan kebanyakan orang gagal kaya adalah mental block yang tidak terlalu nyata. Pernah dengar kalimat, ngapain capek-capek ngomong soal kekayaan? Toh, kekayaan gak akan dibawa mati kok. Kalimat ini bukan kalimat yang bijak. Kenapa? Karena kekayaan itu bisa kalian bawa sampai mati dengan cara kalian berangkatin orang tua kalian umroh, kalian salurin uang kalian buat bangun tempat ibadah, kalian bisa kasih makan anak yatim, kalian bisa bantu lebih banyak orang, dan banyak lagi. Tergantung dari kalian sendiri, gimana cara menggunakan uang itu. Seperti kata Timothy Ronald, uang itu adalah kaca pembesar. Kalau orang yang awalnya baik, dengan adanya uang, malah kebaikan dia lebih besar pengaruhnya. Begitu juga sebaliknya, kalau orang dulunya udah buruk, dengan adanya uang dia akan jadi lebih buruk lagi. Kalimat yang seperti itu mencerminkan mental block yang bisa menghambat datangnya rezeki yang berkah. Bahasa alam sadar yang muncul dari kalimat itu adalah kekayaan seolah-olah suatu hal yang tabu dan layak untuk dijauhi. Itu sama aja kalian secara nggak sadar menolak kekayaan sebagai rezeki dan akhirnya itu terrealisasi, hidup kalian jadi akan dijauhkan dari harta dan rezeki. Itu dia 5 faktor kunci yang membuat seseorang gagal kaya. Apa kalian punya salah satu dari 5 faktor tadi? Kalau iya, mending dirubah. Kekayaan itu bukan sesuatu yang buruk dan layak dijauhi. Dan uang adalah sebuah kaca pembesar untuk sikap kita. Uang itu adalah alat tukar. Baik dan buruknya itu tergantung kita sebagai orang yang menggunakannya. 5 faktor tadi kita ambil dari buku yang berjudul Financial Freedom Blueprint karya Yotya Antariksa. Kalau kalian mau bukunya, kita kasih linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.